Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Vika, Febri Mulyati Eskom Mkom, berikut saya akan mencoba sedikit menjelaskan etika profesi sistem informasi menurut Undang-Undang ITE. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu cybercrime. Cybercrime adalah, menurut laman yang saya baca, merupakan tindakan kriminal yang menyerang sebuah komputer, jaringan komputer, atau perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Pelaku kejahatan cyber dikenal sebagai hacker atau cyberkriminal yang dijalankan secara individu atau tergabung dalam sebuah organisasi. Beberapa pelaku cybercrime memiliki skill yang mumpuni dan menggunakan teknik canggih sehingga mampu membobol website atau aplikasi dengan tingkat keamanan yang tinggi sekalipun. Hacker atau kriminal cyber melakukan cybercrime demi mendapatkan sejumlah uang dari tindakan ilegalnya. Ada pula alasan politis atau pribadi di balik aktivitas cybercrime tersebut. Meski motif ini jarang ditemukan karena rata-rata pelaku hanya mengincar keuntungan. Di sini saya coba memberikan beberapa contoh cybercrime. Yang pertama adalah penipuan, phishing ya. Ya seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan jebakan kepada korban. Kejahatan ini dilakukan dengan mencuri informasi atau data sensitif dari seseorang, bisa melalui pesan atau tautan yang terlihat seperti kredibel, seperti contohnya dari bank terkenal atau aplikasi yang sangat familiar kita sering pakai sekalipun. Pelaku biasanya menghubungi target secara random dan mengaku berasal dari pihak atau instansi tertentu, kemudian mencuri data sensitif mereka. Aktivitas phishing ini berjalan dengan baik berkat kemajuan teknologi saat ini. Contohnya adalah kita tiba-tiba di salah satu platform sosial WhatsApp misalnya ya, itu kadang ada seseorang atau nomor tidak dikenal itu mengirimkan link dengan berbagai macam alasan seperti tilang elektronik, undangan pernikahan. Nah itu sebenarnya data-data kita akan disedot oleh link tersebut karena mereka memiliki sistem yang dapat memasukkan apa yang mereka inginkan terkait kebutuhan data-data yang akan diambil. Contoh seperti misalkan pada smartphone itu biasanya rata-rata orang Indonesia ini memiliki mobile banking. Nah, di situ terdapat password, username dan segala macamnya, itu bisa dicuri datanya oleh para hacker tersebut. Contoh lain juga bisa jadi pinjaman online. Pinjaman online ini dengan mengambil data pribadi seperti nomor KTP, nomor yang lainnya untuk dijadikan sebagai data peminjam tersebut. Data lain juga yang bisa diambil seperti misalkan data pribadi yang akan disebar oleh hacker tersebut jika memang tidak ingin disebarluaskan. Nah, maka itu akan digunakan sebagai sarana pemerasan oleh hacker tersebut. Dengan mendapatkan data pribadi, maka penipu dapat mengakses banyak informasi yang seperti saya jelaskan tadi. Contoh, dengan informasi yang lengkap, maka penipu dapat menduplikasi data untuk mengambil sejumlah uang di bank. Dengan data yang lengkap juga bisa memakai data korban, atau jika mendapat lebih sensitif lagi bisa saja memeras dengan mengancam data tersebut disebarluaskan.
Untuk Undang-Undang ITE dikenakan adalah pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik atau ITE dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar 20 juta. Ya, saya rasa ini memang sangat ringan jika hasil yang diterima oleh hacker itu jauh lebih banyak daripada hukuman yang tidak menjerakan. Contoh berikutnya adalah penipuan keuangan. Penipuan keuangan ini cukup banyak, sangat bervariasi jenisnya. Salah satu contoh, pada waktu lalu ada seorang pegiat medsos atau media sosial yang biasa dikenal sebagai influencer melakukan flexing. Nah, flexing ini contohnya adalah memamerkan harta bendanya guna membuat banyak orang kagum terhadapnya. Dari sinilah kemudian keingintahuan dari masyarakat dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk mempromosikan apa saja yang dilakukan hingga mendapat harta yang banyak. Karena pengetahuan yang sedikit dan ingin mendapatkan suatu secara instan, maka masyarakat dengan mudah digiring secara sadar untuk menginvestasikan sejumlah uang pada aplikasi yang dipromosikan oleh salah seorang influencer tersebut. Alhasil uang dijanjikan akan berlipat, ternyata tak kunjung datang, dan sampai saat ini kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Pasal yang dijerat oleh UU ITE itu juga saya rasa lumayan berat, cuma karena korbannya yang sangat banyak itu akan menjadi ringan sepertinya. Pasal yang dikenakan itu adalah pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU ITE. Nah, dia juga dikenakan pasal 3 dan 4 UU RI nomor 8 tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan hukuman tersebut adalah 13 tahun penjara. Contoh orang yang tersebut ya, yang saya tidak mau berikan namanya karena memang ada contoh kasus yang seperti ini, dan memang ini adalah contoh kasus orang tersebut. Saya tidak menyebut, hanya saja saya tidak mengambil namanya. Tuntutannya adalah 13 tahun penjara dan denda 10 miliar subsidiar 1 tahun penjara, di mana 10 miliar dari yang harus dibayarkan itu sangat kecil berbanding dengan, kalau tidak salah itu 300 miliar lebih yang dia dapat dari hasil tindakan kejahatannya itu, yaitu dengan contoh tindakan pencucian uang di sini dikenakannya. Penipuan keuangan ini memang sih secara sadar tidak perlu tidak perlu yang menggunakan teknologi tinggi, cuman hanya saja mereka menggunakan uang itu sebagai kalau indikasinya itu terkait dengan kasus perjudian ya, kalau memang itu tidak salah. Tapi ya perjudian itu juga termasuk yang judi online, karena ini termasuk cybercrime, maka saya coba saya masukkan ke dalam contoh cybercrime juga. Lanjut ke kasus terakhir adalah bobolnya pusat data nasional. Nah, menurut saya inilah kasus terbesar. Bagaimana tidak, institusi setingkat negara datanya bisa dihack oleh pihak tertentu yang tidak tahu untuk apa tujuannya. Entah disengaja atau tidak, ini adalah tanda tanya bagaimana setingkat negara bisa dihack. Dan lebih parahnya, tidak ada backup data yang hilang. Saya juga pernah sampaikan bahwa salah satu instansi tempat saya bekerja itu datanya memang hilang ketika waktu lalu sudah diupload. Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Nah, untuk ini saya tidak akan bahas karena memang keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Tapi yang jelas pihak masyarakatlah yang paling dirugikan, karena kita wajib mengisi data pribadi sesuai anjuran pemerintah. Contoh, harus padu-padankan NIK dan NIPWP. Terus lalu membeli nomor SIM card pun kita harus registrasi dengan NIK. Dan banyak lagi seperti itu ya, harus memadu-madankan data dengan yang lainnya. Tetapi dengan mudahnya informasi itu tidak ada backup dan bisa mudahnya dengan tanda kutip diakses oleh pihak ketiga. Dan anehnya lagi,
pihak negara malah menyalahkan vendor yang lalai. Harusnya dalam hal ini adalah negara lah yang merekrut pegawai profesional untuk menjaga dan selalu mengevaluasi setiap harinya apakah ada kejanggalan atau dibak-dibak yang mengganggu keamanan data negara. Contohnya seperti itu. Dan untuk ini terkait UU ITE-nya saya tidak berani berasumsi macam-macam, karena memang ini adalah UU ITE yang mau dikenakan kepada siapa juga kan kita tidak tahu. Makanya itu saya cukupkan contoh bobolnya data ini saja. Jadi tidak ada menurut undang-undang ITE, karena kita tidak tahu menjerat siapa dan bagaimana nanti kelanjutannya. Sekian dari saya, semoga video singkat ini menjadi nilai maksimal bagi UAS saya, etika profesi pada sistem informasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.